Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Dan sebelum kita lanjutkan kajian kitab Sirat pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis ilmu agama. Baik. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab yang dikarang oleh guru kita, yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Saya ulangi lagi, mungkin ini sudah saya bahas tentang perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardhah. Wa qad qala qala al-muallif rahimahullah wa qad qala Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali berkata, kana Allahu wa la makan wa huwa al-ana ala ma alaihi kan. Allah Ta'ala ada tanpa permulaan. Allah Ta'ala ada tanpa permulaan. Sebelum adanya tempat, Allah Ta'ala ada. Jadi Allah Ta'ala ada tanpa bertempat sebelum adanya tempat, sebelum diciptakannya tempat, karena tempat memang belum ada. Wa huwal ana ala ma alaihi kan. Dan Allah Ta'ala sekarang, artinya setelah Allah Ta'ala menciptakan tempat, Allah Ta'ala tetap seperti sedia kala. Artinya Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah, dikarenakan sifat berubah mustahil bagi Allah Ta'ala. Karena sesuatu yang berubah, pasti membutuhkan kepada yang merubahnya. Dan sesuatu yang butuh kepada yang lain, berarti dia lemah. Dan sesuatu yang lemah, bukanlah Tuhan. Jadi begitu. Sekarang kita lanjutkan ini. Walaysa mihwarul i'tiqadi 'ala al-wahmi. Dan patokan dalam akidah itu bukan dengan waham, dengan prasangka, dengan membayangkan. Waham itu adalah mengkiaskan atau menyamakan, menyerupakan sesuatu yang ia belum lihat dengan sesuatu yang pernah dia lihat. Nah, ini namanya apa? Ini namanya qiyas. Ini namanya waham maksud saya. Jadi seseorang itu, sebagian orang apa? Membayangkan Allah Ta'ala. Membayangkan Allah Ta'ala dan mengkiaskannya seperti apa yang biasa dia lihat dengan mata kepalanya. Yang biasa dia lihat adalah sesuatu yang mempunyai bentuk.
kemudian dia membayangkan Allah Ta'ala itu mempunyai bentuk. Sesuatu yang biasa dia lihat itu pasti mempunyai tempat, karena yang dilihat itu adalah jism, benda. Maka sebagian orang kemudian mengkiaskan Allah Ta'ala dengan makhluknya dengan menyatakan bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai tempat. Maka di sini Syekh menegaskan bahwasanya dalam urusan akidah itu tidak bisa waham ataupun prasangka untuk bayangan atau ya, jadi tidak bisa hal ini dijadikan sebagai patokan dalam masalah keyakinan, karena waham ini ya terkadang menunjukkan kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Ya, sesuatu yang tidak pada hakikatnya. Contohlah ya, terkadang siapa namanya, kalau ada mayit gitu ya di sebuah ruangan atau bahkan di masjid lah seumpamanya, itu ada banyak orang, jadi bukan hanya ada, ini banyak orang yang takut mau tinggal di masjid itu atau di kamar itu, apa ya, sebuah kamar lah ya, kalau masjid mungkin menenangkan begitu. Seandainya di sebuah rumah, dalam rumah, di sebuah kamar ada seorang mayit begitu. Nah, itu pada takut itu nanti orang yang mau masuk ke kamar itu malam-malam. Itu takut mau masuk situ, takut mau duduk di situ, takut mau tidur di situ. Kenapa coba dia takut? Wahamnya, ini waham ini namanya ini. Wahamnya mengatakan, wah, jangan-jangan nanti ini tiba-tiba bangun. Jangan-jangan mayit ini tiba-tiba nanti bergerak. Jangan-jangan nanti tiba-tiba manggil saya ngomong. Jangan. Itu waham itu. Padahal itu tidak ada hakikatnya di situ. Nah, tidak ada hakikatnya itu. Itu hanya waham saja. Nah, terkadang seseorang itu terkena waham kayak gitu. Padahal ini orang ya, mayit ini sudah jelas mati itu kok. Sudah mati. Artinya ketika sudah mati apa? Udah nggak ada rohnya itu. Artinya rohnya itu sudah berpisah, artinya dia nggak akan bangun. Ya, dia tidak akan bangun, dia akan duduk manggil gitu. Ini tidak ada kayak gitu sudah. Nah, cuma dikarenakan seorang itu kalah ke wahamnya, dikalahkan sama wahamnya, jadinya itu yang terjadi. Makanya itu waham. Contohnya lagi ya, kalau kita di laut di sore hari, anggaplah ya muraqabah gitu ya, muraqabah melihat waktunya maghrib, atau muraqabah masuknya awal bulan kita ke laut semuanya, maka kita itu waham mengatakan bahwa matahari ini itu tenggelam di laut. Ya, waham ini mengatakan bahwa matahari itu tenggelam di laut. Itu kata waham, begitu kan? Tapi kan hakikatnya tidak seperti itu. Ya, hakikatnya tidak seperti itu. Ya, karena di sebuah keterangan matahari itu turun, kemudian dia pergi ke tempat untuk bersujud kepada Allah Ta'ala. Jadi kayak gitu. Jadi ada sebuah pertanyaan dari anak-anak, itu matahari ketika tenggelam di laut kenapa enggak bunyi ya? Biasanya kan matahari kan panas. Kalau benda panas kena air kan bunyi, begitu.
Anak kecil, kenapa ya itu kok nggak bunyi ya? Jadi artinya di sini apa? Artinya di sini matahari tidak masuk ke laut. Cuma kalau waham kita bilangnya apa, matahari masuk ke laut. Nah, makanya di sini dalam hal keyakinan itu ditegaskan bahwasanya dalam masalah keyakinan waham ini tidak bisa dijadikan patokan. Ya. Lah, yang dijadikan patokan itu apa? Bal ala ma yaqtadhihil aqlus sahih. Ya, tetapi yang dijadikan patokan adalah sesuatu yang merupakan tuntutan akal sehat. As-salim, yang ya akal sehat, akal yang waras. Alladzi huwa syahidun bisyar'i, yang merupakan bukti kebenaran syariat Islam. Nah, di sini ya, jadi dalam bidang akidah, dalam bidang keyakinan ada istilahnya dalil akal, ada dalil nakal. Ya, dalil akal itu ya dalil akal kita, tapi akal sehat, akal yang waras, bukan akal yang enggak waras. Kemudian juga ada dalil nakal, namanya dalilun naqliyun, dalil yang nakal, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, maka dalil akal, ya, akal sehat ini yang waras, ini dipakai ya dalam ilmu akidah. Dan ini apa namanya, dan akal itu ini cuma gini ya, akal itu merupakan ataupun kedudukan akal itu adalah sebagai saksi atas kebenaran syariat Islam. Nah, jadi akal itu adalah sebagai saksi kebenaran syariat Islam. Dan akal ini ya, dan akal ini bukan sumber syariat Islam. Nah, ini perlu ditegaskan. Akal itu bukan sumber syariat Islam, tetapi akal itu adalah merupakan bukti kebenaran syariat Islam. Paham ya? Nah, di sini tidak bisa kita menjadikan akal sebagai sumber syariat Islam. Karena apa? Karena kita itu tidak akan mengetahui sesuatu yang membuat kita selamat di dunia dan di akhirat hanya dengan menggunakan akal saja. Dengan akal saja, dengan akal kita bisa tahu bahwa sholat yang wajib itu 5 kali sehari semalam, bahwasanya puasa yang wajib dalam setahun itu adalah puasa Ramadan. Itu tidak akan bisa kita. Benar ya? Jadi saya ulangi, bahwasanya akal itu yang merupakan posisinya dalam syariat Islam adalah sebagai bukti kebenaran syariat Islam, bukan sumber agama. Jadi dalil akal kita pakai. Wa dzalika anal mahduda muhtajun ila man haddahu bidzalikal haddi. Dan dalilnya itu adalah bahwa sesuatu yang mempunyai ukuran membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam ukuran itu. Maka fala yakunu ilahan, maka dia tidak bisa menjadi Tuhan. Jadi gitu. Ini dia. Ini penting ya. Bahwa sesuatu yang mempunyai ukuran pasti membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam ukuran itu. Ya, kita mempunyai ukuran seperti ini, masing-masing dari kita mempunyai ukuran seperti ini. Maka kita ini membutuhkan kepada yang menjadikan kita dalam ukuran ini. Bukan kita yang menjadikan kita dalam ukuran badan seperti ini.
tetapi Allah Ta'ala. Jadi sesuatu yang mempunyai ukuran butuh kepada yang menjadikannya dalam ukuran itu. Dan sesuatu yang butuh kepada yang lain, maka sesuatu itu lemah. Ya. Dan sesuatu yang lemah ya bukanlah Tuhan. Paham ya? Ini dalil dari akal. Dilanjutkan. Fakama sahha wujudullahi ta'ala bila makanin. Ini dalil dari akal sekarang. Tentang Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Fakama sahha wujudullahi ta'ala bila makanin wajihatin qabla khalqil amakin wal jihad. Dan sebagaimana sah adanya Allah Ta'ala tanpa tempat dan tanpa arah sebelum Allah menciptakan tempat dan arah, demikian juga fakadzalika yasihhu wujuduhu ba'da khalqil amakini bila makanin wajihatin. Maka demikian juga sah adanya Allah Ta'ala tanpa adanya Allah Ta'ala setelah Allah Ta'ala menciptakan tempat, tanpa tempat dan tanpa arah. Jadi sebagaimana bisa diterima oleh akal, bahwasanya Allah Ta'ala ada tanpa tempat sebelum Allah menciptakan tempat. Karena memang belum ada tempat ya toh. Demikian juga ya bisa diterima oleh akal adanya Allah Ta'ala tanpa bertempat setelah Allah menciptakan tempat. Paham? Wa hadza la yakunu nafyan liwujudi ta'ala, dan ini tidak bermakna kita menafikan, meniadakan adanya Allah Ta'ala. Kama za'amatil musyabbihatu wal wahhabiyatu, sebagaimana yang diklaim oleh golongan musyabbiha, orang yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, dan juga orang-orang Wahabi. Wahumud du'atu ila tajsimi fi hadzal 'asr, dan mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada keyakinan tajsim pada masa kali ini, pada masa ini. Jadi begitu. Jadi begini ya, orang Wahabi itu ketika kita bilang kepada mereka Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah, mereka itu bilangnya begini, kata mereka tidak masuk akal. Sesuatu itu ya tidak masuk akal, tidak diterima oleh akal, adanya sesuatu tanpa bertempat. Ya, tidak diterima oleh akal katanya, kok ada sesuatu itu kok tanpa tempat. Nah, kalau kalian mengatakan Allah Ta'ala ada tanpa tempat, ya berarti kalian meniadakan adanya Allah Ta'ala. Nah, jadi kita katakan kepada mereka, yang pertama, ketika kalian mengatakan hal ini tidak masuk akal, maka ini adalah suatu kesalahan. Ya, kalau dikatakan hal ini adanya Allah tanpa tempat itu tidak masuk akal, ini statement yang salah. Nah, kalau dikatakan ini tidak bisa dibayangkan, nah ini memang benar, baru benar. Ya, kalau dibilang tidak masuk akal, ya itu salah. Karena apa? Kata mereka kan kok masa ada sesuatu itu tanpa berada di sebuah tempat. Ini tidak masuk akal kata mereka. Kita bilang ini masuk akal. Ya, tempat itu Allah atau bukan? Jelas bukan. Kalau bukan Allah berarti kan makhluk. Kalau makhluk kan berarti diciptakan. Kalau diciptakan kan berarti awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Nah, kalau begitu
Ya, sebelum Allah Ta'ala menciptakan tempat, Allah Ta'ala ada tanpa bertempat. Ini yang seperti ini kan masuk akal ini. Makanya ketika mereka bilang ini tidak masuk akal, jelas ini statement yang salah. Kalau mereka bilang ini tidak bisa dibayangkan, ya memang benar. Ya, jangankan membayangkan tentang Allah, membayangkan sebagian makhluk saja, ya itu juga kita terkadang tidak bisa. Kita tidak bisa membayangkan suatu waktu, suatu zaman, pada zaman itu belum ada cahaya dan belum ada kegelapan. Jelas ini kita tidak bisa kita tidak bisa membayangkannya. Nah, seperti itu. Ketika mereka bilang ini artinya kalian menafikan adanya Allah Ta'ala, meniadakan adanya Allah Ta'ala, kita katakan kita tidak menafikan adanya Allah Ta'ala. Yang kita nafi, ya buktinya kita bilang apa? Allah ada. Ya, yang kita nafikan, yang kita tiadakan dari Allah Ta'ala itu adalah tempat. Makanya kita bilang tanpa tempat. Ya, tetap kita mengakid ya. Jelas kita menetapkan adanya Allah, kita bilang kok Allah ada. Kok kemudian kok bisa kita dituduh dengan mengatakan kok bisa kita dituduh oleh mereka katanya kalian kalau seperti itu kalian menafikan adanya Allah. Ya, paham ya. Nah, di sini perlu kejelian. Baik. Nanti kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan ya di ruang chat ini. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah wa hukmu man yaqulu inna Allah ta'ala fi kulli makanin aw fi jami'il amakini at-takfiru idza kana yafhamu min hadhihi al-ibarah anna Allah ta'ala bi dzatihi mumbathun aw halun fil amakin. Dan hukum orang yang mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala berada di semua tempat. Atau ya sama ya, atau fi jami'il amakin, atau di seluruh tempat. Ya, atau di mana-mana begitulah. Orang yang mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala ada di semua tempat atau ada di mana-mana, orang seperti ini hukumnya bagaimana? At-takfiru adalah dihukumi kafir. Idza kana yafhamu min hadhihi al-ibarati, apabila dia memahami dari ibarah ini, ungkapan ini, annallaha ta'ala mumbathun, bahwasanya Allah Ta'ala dengan zatnya mumbathun, tersebar begitu ya, kayak angin itu. Aw halun fil amakini, atau menempati semua tempat. Jadi kalau orang yang mengatakan Allah di mana-mana, mereka meyakini atau memahami ya, mereka memahami bahwasanya Allah Ta'ala itu ada di mana-mana, di semua tempat zatnya, maka orang ini jelas dihukumi kafir. Nah, dihukumi keluar dari Islam. Kalau dibilang Allah di mana-mana itu apa maknanya itu? Ya, Allah Ta'ala ada di WC, Allah Ta'ala ada di spiteng, kan itu maknanya. Allah Ta'ala ada pada anjing, ada pada babi, kan itu maknanya. Nah, makanya di sini ya keyakinan ini jelas ini adalah sebuah keyakinan yang kufur. Amma idza kana yafhamu min hadhihi al-ibarati, sedangkan apabila ia memahami dari ungkapan ini, annahu ta'ala musaitirun ala kulli syai'in, bahwasanya Allah Ta'ala menguasai segala sesuatu,
fala yakfur, maka dia tak dihukumi kafir, tak dihukumi keluar dari Islam. Artinya gini, perkataan Allah di mana-mana, perkataan Allah ada di semua tempat. Ini hukum perkataannya ini adalah perkataan yang kufur. Hukum perkataannya ini adalah perkataan yang kufur. Nah, gitu ya. Aslinya itu kufur. Cuma ada sebagian orang dia itu mengatakan Allah di mana-mana. Tetapi apa yang dia pahami dari perkataan Allah di mana-mana? Yang dia pahami bahwa makna Allah di mana-mana, makna itu adalah Allah menguasai semua tempat. Di sebagian kayak gitu memahaminya. Maka orang yang kedua ini, ya, orang yang kedua ini tidak dihukumi keluar dari Islam. Kata Syekh apa? Wa hadza qasdu katsirin mimman yalhaju bihatainil kalimatain. Dan ini adalah maksud kebanyakan orang, ya, maksud banyak orang yang mengucapkan perkataan ini. Jadi mereka banyak bilang Allah di mana-mana. Ya Allah di semua tempat. Tapi mereka maksudkan itu Allah menguasai, yang mereka fahami maksudnya itu adalah Allah menguasai semua tempat. Tetapi walaupun seperti ini, wajibun nahyu anhuma ala kulli hal. Tetapi apa wajib melarang perkataan ini dalam setiap keadaan. Li'annahuma laisata shadirataini 'anis salafi. Dikarenakan dua perkataan ini, yaitu Allah Ta'ala fi kulli makan atau fi jami'il amakin, perkataan ini bukan muncul dari ulama salaf, tetapi bal anil mu'tazilati, tetapi muncul dari golongan mu'tazilah, tsumma sta'malahuma jahalatul awam. Kemudian perkataan ini dipakai oleh orang-orang awam. Ya, begitu ya. Ini maknanya. Jadi intinya perkataan Allah di mana-mana atau di semua tempat itu perkataan yang terlarang. Cuma orang yang mengatakannya ini dihukumi kafir atau tidak, ya ini nanti tergantung keadaan masing-masing. Ya tergantung keadaan masing-masing. Jika tergantung pemahamannya maksudnya. Jika dia memahami dengan perkataan ini bahwa Allah Ta'ala memang zatnya di mana-mana menyebar seperti angin, maka orang ini dihukumi keluar dari Islam. Ya, sedangkan kalau dia memahami bahwasanya Allah Ta'ala ini menguasai semua tempat, ya, maka orang tersebut ya keluar dari agama Islam. Jika ini coba teman-teman kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan ya. Tulis. Nah, ini kita baca sedikit lagi. Wa narfa'ul aidi fi du'a'i lis-sama, dan kita mengangkat tangan ketika berdoa ke arah langit. Apa sebabnya? Li'annaha mahbitur rahmat. Dikarenakan langit itu adalah tempat turunnya rahmat, wal barakat, dan keberkahan. Walaysa li'anna Allah mawjudun bidzatihi fis sama, dan bukan dikarenakan Allah Ta'ala zatnya itu berada di langit. Kama annana nastaqbilul ka'bata syarifata fis shalah, sebagaimana kita menghadap ke Ka'bah dalam salat, karena li'anna Allah Ta'ala amarna bidzalik,
dikarenakan Allah Ta'ala memerintahkan kita hal itu. Walaysa li'anna laha maziyatan wa khususiyatan bisuknallahi fiha. Dan hal itu bukan dikarenakan Ka'bah itu mempunyai keistimewaan karena ditempatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini ya. Orang Wahabi itu mereka sering bilang begini. Allah Ta'ala ketika kita berdoa, kata orang Wahabi, ketika kita berdoa, kita akan menengadahkan tangan ke arah langit. Kata mereka itu berarti Allah Ta'ala berada di langit. Kita katakan kepada mereka, kita menghadapkan tangan ketika berdoa ke arah langit, itu bukan dikarenakan Allah Ta'ala berada di langit. Ya, bukan dikarenakan Allah Ta'ala berada di langit. Tetapi dikarenakan langit itu adalah kiblat kita berdoa. Ya, dari langit turunlah rahmat, langit itu dari langit turunlah keberkahan, langit itu ditempatin oleh para malaikat, makhluk yang mulia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ya, jadi langit itu adalah kiblat kita berdoa. Ya, sebagaimana Ka'bah itu adalah kiblat kita sholat. Ya, sebagaimana kita ini menghadapkan, sebagaimana ketika kita sholat ngadep ke Ka'bah dan itu tidak menunjukkan Allah Ta'ala berada di Ka'bah, demikian juga ya ketika kita berdoa, kita menengadahkan tangan kita ke arah langit, itu tidak menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala berada di langit. Jadi kita jawab seperti itu kepada orang-orang Wahabi. Paham ya? Baik. Saya kira untuk pembahasannya, naikin pelajarannya, kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insyaallah Ta'ala kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Barangkali jika ada teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik, jika memang tidak ada, ya kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar dan sholawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna kulla khair. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.